Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisna Rahayu dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hasil analisis saya yang berjudul Sebuah Romansa Cinta dalam Analisis Perbandingan pada novel Romeo Juliet karya William Shakespeare dan novel San Pek Eng Tai karya Oey Kim Tiang. Di sini terdapat sinopsis novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai. Pada novel Romeo Juliet menceritakan tentang kehidupan dua kekasih yang saling mencintai. Kisah Romeo Juliet dimulai dari dendam dan peperangan dua keluarga, di mana kemarahan dan dendam berdampingan dengan Romeo yang mencintai Juliet, anak dari keluarga yang menjadi musuh keluarganya. Sedangkan novel San Pek Eng Tai merupakan cerita rakyat dari Cina yang mengisahkan tentang kehidupan seorang perempuan bernama Jiok Eng Tai yang memperjuangkan hak pada masanya di mana sebuah ketidakadilan mengantarkan Eng Tai menimba ilmu di Huangqiu, sekolah khusus laki-laki, dengan aksi penyamaran. Hingga akhirnya ia terlibat sampai akhir dalam kisah percintaan tanpa diduga dengan seorang pemuda bernama Nio San Pek. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam pembahasan ini yang terdapat pada novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai, ini terdapat 4 struktur, yaitu tema, latar, alur, dan tokoh penokohan. Namun, kajian sastra kali ini saya akan berfokuskan mengenai sebuah romansa cinta yang terdapat pada novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai. Yang pertama ada tema. Tema dari kedua cerita novel tersebut adalah masalah mendasar manusia, yaitu cinta. Cinta dalam dua novel ini adalah cinta antara laki-laki dan perempuan. Dalam novel Romeo Juliet ini temanya adalah cinta. Cinta yang diwujudkan dalam perjuangan sepasang kekasih untuk menjaga dan mewujudkan keutuhan cinta. Dengan demikian, dalam novel San Pek Eng Tai, tema yang menggambarkan tema cinta. Novel San Pek Eng Tai bercerita tentang San Pek dan Eng Tai. Mereka adalah sepasang kekasih yang berasal dari negeri Cina. Kisah romansa San Pek dan Eng Tai dipertemukan oleh keadaan zaman Eng Tai menyamar di Huangqiu, yang secara bertahap ditemukan oleh San Pek. Jadi, ada persamaan antara novel Romeo Juliet dengan novel San Pek Eng Tai dapat dilihat dari tema yang bertemakan cinta. Selanjutnya, yang kedua ada latar atau setting. Latar atau setting yang digambarkan pada kutipan tersebut dalam novel Romeo Juliet maupun novel San Pek Eng Tai diceritakan dalam dua latar budaya dan kota yang berbeda. Pada novel Romeo Juliet berlatar di Verona yang menggambarkan nilai-nilai budaya yang tertanam di orang-orang itu sendiri seperti pada pesta Natal yang mereka rayakan oleh penduduk Verona di kediaman Capulet. Sedangkan dalam novel San Pek Eng Tai, lingkungan yang digambarkan ada di Huangqiu, sebuah kota yang berada di negeri Cina yang dimana tempat tersebut adalah tempat Eng Tai belajar atau menimba ilmu. Akan tetapi keinginan Eng Tai untuk menambah ilmu tersebut ditentang oleh kedua orang tuanya, mengingat kota Huangqiu ini untuk sekolah khusus laki-laki. Selanjutnya ada alur. Alur yang diceritakan dalam novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai memiliki alur yang sama, yaitu alur maju, sehingga kedua cerita tersebut memiliki persamaan dalam bentuk alur. Yang keempat, ada tokoh utama memiliki paras tampan dan cantik. Kutipan ini menjelaskan bahwa dari keempat tokoh digambarkan sebagai perempuan cantik dan laki-laki tampan. Begitu pula yang terdapat pada tokoh Romeo. Romeo ini merupakan pemuda yang tampan dan memiliki wajah yang bersih. Romeo menjadi pemuda yang dikagumi oleh para gadis yang ada di Verona. Begitupun pada tokoh San Pek. Ia merupakan pemuda yang tampan dan berperilaku baik dan etika yang baik.
Selanjutnya, tokoh wanita yang bernama Juliet ini digambarkan sebagai wanita yang berwajah cantik dan menawan. Sedangkan tokoh Syuk Eng Tai ini digambarkan wanita cantik dan memiliki kulit halus serta memiliki bulu mata yang lentik. Dari keempat tokoh tersebut yang telah dipaparkan terdapat persamaan tokoh yang sama-sama memiliki wajah cantik dan wajah tampan. Yang kelima, ada perbedaan karakter tokoh utama laki-laki. Dalam kutipan tersebut terdapat perbedaan yang terlihat pada bagaimana karakter utama mengatasi masalah cintanya. Pada tokoh Romeo dan Juliet menggambarkan bagaimana Romeo dan Juliet mengadakan pernikahan mereka dibantu oleh pendeta Lawrence. Mereka mengungkapkan cinta mereka satu sama lain dan berharap pernikahan yang mereka jalani dapat menjembatani putusnya ikatan antara kedua keluarga. Sedangkan Sanpek menunjukkan perpisahan dan menerima Sanpek setelah mengetahui bahwa Eng Tai tidak sama seperti sebelumnya. Kini Eng Tai akan dimiliki orang lain karena sudah terhubung dengan keluarganya, sehingga ia tidak bisa lagi bebas dulu dengan dekat dengan Eng Tai. Meski perasaannya terluka, Sanpek berusaha menerima keputusan orang tua Eng Tai dan menghormati Eng Tai sudah memiliki calon suami yaitu Ma Buncai, pria pilihan orang tuanya. Sanpek tidak meminta Eng Tai untuk tinggal bersamanya, apalagi menikah diam-diam dengan Eng Tai tanpa sepengetahuan keluarganya. Namun Eng Tai sendiri berjanji tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Sanpek. Jadi mereka berjanji satu sama lain bahwa mereka akan abadi di dimensi lain. Jadi bisa dilihat perbedaan antara tokoh utama mengatasi masalah cintanya. Selanjutnya, yang keenam ada perjodohan pada tokoh utama wanita. Dalam kutipan ini yang terdapat pada novel Romeo Juliet menggambarkan kegembiraan yang dirasakan orang tua Juliet karena ingin menjodohkan anaknya dengan pilihan ibunya yang bernama Country Paris. Ibunya Juliet sangat ingin sekali anaknya bisa menikah dengan Country Paris karena menurutnya Juliet akan bahagia dengan kekayaan Paris miliki. Sedangkan pada novel Sanpek Eng Tai menggambarkan bagaimana orang tua Eng Tai, terutama ayahnya, menyetujui perjodohan Eng Tai dengan Ma Buncai. Eng Tai menikah Ma Buncai sangat cocok menikah dengan Eng Tai karena Ma Buncai adalah keturunan dari keluarga Taishu atau keluarga terpandang. Namun nilai tersebut sama sekali tidak menarik bagi Eng Tai. Dia bahkan berdebat dengan ayahnya tentang perjodohan yang tidak dia diinginkan, sehingga terlihat adanya kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama perempuan pada kedua cerita tersebut, yaitu keduanya dijodohkan oleh orang tuanya untuk laki-laki yang tidak ia cintai. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu perbedaan tokoh utama wanita yang saling jatuh cinta. Dalam kutipan ini menggambarkan situasi yang diceritakan pada novel Romeo Juliet pada proses pertemuan Romeo dan Juliet yang berlangsung saat Romeo menghadiri upacara pesta di Capulet. Digambarkan situasi yang terjadi pada Romeo dan Juliet saat mereka saling memandang keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka tidak dapat menyangkal perasaan cinta di hatinya satu sama lain. Romeo merasa telah menemukan wanita idaman yang dicarinya, sedangkan Juliet langsung merasa ingin memberikan seluruh hidupnya untuk Romeo. Keduanya ingin bersama, meski pada akhirnya tahu bahwa cinta mereka berada dalam situasi yang agak sulit akibat permusuhan antara kedua keluarga. Sedangkan pada tokoh Sanpek Eng Tai baru merasa cinta setelah 3 tahun belajar di Hangzhou. Menggambarkan bagaimana Sanpek dan Eng Tai berjanji untuk tetap bersama sampai akhir. Eng Tai berjanji hanya akan menikahi Sanpek dan Sanpek berjanji mereka tidak bersama di dunia ini. Mereka akan bersama di dimensi lain. Selanjutnya yang ke-8 ada permasalahan keluarga. Dalam kutipan ini yang terdapat pada novel Romeo Juliet menggambarkan suasana yang dialami oleh tokoh utama cerita, yaitu Romeo. Ia tahu bahwa Juliet adalah putri Tuan Capulet yang merupakan musuh ayahnya sendiri. Karena itu, kisah cinta Romeo dan Juliet tidak bisa berjalan mulus. Mereka takut harus memilih antara cinta dan keluarga. Sedangkan novel Sanpek Eng Tai
menggambarkan bagaimana orang tua Engtai menolak ketika Engtai mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan Sanpek, laki-laki yang dicintainya. Orang tua Engtai percaya bahwa Mabuncai adalah laki-laki yang tepat untuk Engtai, meskipun mengetahui Engtai sangat menentang perjodohannya dengan Mabuncai. Baik Romeo dan Juliet maupun Sanpek Engtai memiliki masalah cinta karena tentangan dari orang tua mereka. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu akhir cerita, yang dimana proses kematian tokoh utama sebagaimana dijelaskan dalam kesamaan antara kedua cerita tersebut. Tokoh utama dalam kedua cerita tersebut mati, namun terdapat perbedaan proses kematian kedua tokoh utama dalam kedua cerita tersebut. Pada tokoh Romeo menggambarkan proses kematian tokoh utama cerita Romeo Juliet, yaitu Romeo. Ia sengaja bunuh diri dengan meminum racun kemudian melemahkan tubuhnya. Lalu ia mati bersama Juliet sahabatnya. Sedangkan yang terjadi pada tokoh Sanpek sesaat sebelumnya kematiannya, karena penyakit yang dideritanya tidak kunjung membaik. Kondisi terus memburuk, tak lama kemudian ia akhirnya meninggal di hadapan kedua orang tuanya yang selalu setia merawatnya sehingga napas terakhir. Jadi ada perbedaan alur kematian tokoh utama laki-laki. Jika Romeo mati dengan bunuh diri dengan meminum racun, Sanpek mati karena penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Tidak hanya terdapat perbedaan tokoh utama laki-laki saja, adapun perbedaan proses kematian tokoh utama perempuan pada kedua cerita ini. Pada proses kematian tokoh utama perempuan pada kedua cerita tersebut, yaitu tokoh Juliet, menunjukkan bagaimana kematian yang mengalami oleh Juliet. Juliet sengaja bunuh diri dengan menusukkan belati ke dadanya sendiri. Segera setelah itu tubuhnya roboh dan dia meninggal di samping Romeo. Jadi kedua pasangan meninggal pada saat yang sama dengan cara yang sama, yaitu bunuh diri, karena merasa tidak bisa hidup jika salah satu dari mereka pergi. Mereka membuat kisah mereka berlangsung selamanya seperti ini. Sedangkan kematian yang dialami oleh Engtai menunjukkan betapa tidak lazim atau kematian Engtai. Engtai meninggal melompat ke kuburan seolah sengaja menunggu Engtai datang ke sana. Saat Engtai melompat masuk, maka makam itu tiba-tiba tertutup dengan cepat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Demikian pembahasan mengenai kajian sastra bandingan saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.